Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani M. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai tentang hukum acara perdata. Berbicara tentang hukum acara perdata, tentu saja kita akan bertanya-tanya, apa sih hukum acara perdata itu? Langsung saja kita masuk ke pengertian hukum acara perdata secara umum. Hukum acara perdata secara umum adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan formil hukum perdata dalam tata hukum positif sebuah negara. Adapun pengertian hukum acara perdata menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Sudikno Mertokusuma, yaitu hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Supomo, yaitu dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata atau menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Kita masuk ke tujuan dan sumber-sumber hukum acara perdata. Ada dua fungsi hukum acara perdata, yaitu yang pertama mempertahankan, yang kedua melaksanakan. Kita masuk ke tujuan hukum acara perdata. Adapun tujuan hukum acara perdata adalah menetralisir pelaksanaan dari hukum perdata material. Contohnya yaitu membantu masyarakat setempat. Kemudian kita masuk ke sumber hukum acara perdata. Adapun sumber hukum acara perdata itu terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, jurisprudensi, yang kedua, adat kebiasaan para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, yang ketiga, doktrin atau ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke asas-asas hukum acara perdata. Adapun asas-asas hukum acara perdata itu terbagi atas 8 bagian, yaitu yang pertama, asas peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Yang kedua, asas objektivitas, asas tidak memihaknya pengadilan. Yang ketiga, asas gugatan atau permohonan dapat diajukan dengan surat kuasa atau lisan. Yang keempat, asas keaktifan hakim dalam pemeriksaan. Yang kelima, asas beracara dikenakan biaya. Yang keenam, asas para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa. Yang ketujuh, asas sifat terbukanya persidangan. Yang kedelapan, asas mendengarkan kedua belah pihak. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang tuntutan hak. Pengertian tuntutan hak. Tuntutan hak adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang melalui proses peradilan yang dibenarkan menurut hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri dalam melaksanakan haknya sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lainnya. Adapun jenis-jenis tuntutan hak. Yang pertama itu ada gugatan, yang kedua permohonan. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu surat kuasa. Adapun tinjauan umum surat kuasa, yaitu yang pertama, identitas para pihaknya, yang kedua, pokok dan objek sengketanya, yang ketiga, wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan, yang keempat, penyebutan kata-kata khusus dan klausul khususnya. Yang kelima, hak-hak penerima kuasa, yaitu hak substitusi dan retensi. Yang keenam, tanggal dibuatnya kuasa khusus, tanda tangan para pihak sebagai persetujuan. Kemudian kita masuk ke ketentuan pemberi dan penerima surat kuasa. Yang pertama yaitu pemberi kuasa melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa. Yang kedua, penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang ketiga, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan penerima kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu gugatan dan jawaban.
Pengertian gugatan. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat, atau eksepsi tangkisan, yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Adapun bentuk gugatan dan jawaban. Gugatan-gugatan itu memuat yang pertama identitas para pihak, yang kedua posita, dan yang ketiga itu petitum. Kemudian kita masuk ke jawaban. Terdiri atas yang pertama yaitu eksepsi kewenangan relatif atau kewenangan nisbi, diatur dalam pasal 133 HIR, menolak diadili pengadilan atau kompetensi relat. Yang kedua yaitu eksepsi kewenangan absolut. Yang ketiga yaitu eksepsi dilatoir, yaitu menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran. Yang keempat, eksepsi peremptoir, yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena gugatan telah diajukan menjadi dasar gugatan telah dihapus. Kemudian yaitu ada eksepsi peremptoir, yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena gugatan telah diajukan lampau waktu atau kadaluarsa, atau utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapus. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang putusan. Adapun definisi putusan, menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa putusan hakim adalah suatu pertanyaan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Adapun jenis-jenis putusan terdapat pada pasal 185 ayat 1 HIR, pasal 196 ayat 1, yaitu jenis-jenis putusan. Yang pertama, putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. Yang kedua, putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela atau putusan antara adalah putusan yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan putusan. Yang pertama, ada hakikat pelaksanaan putusan. Terdiri atas pelaksanaan putusan atau eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Yang kedua yaitu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Yang ketiga yaitu hanya putusan kondemnatoir saja yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Kita masuk ke jenis-jenis pelaksanaan putusan. Yang pertama, eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga yaitu eksekusi real. Yang keempat yaitu eksekusi langsung. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu upaya hukum terhadap putusan. Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Yang pertama yaitu terdiri atas perlawanan, yang kedua banding, yang ketiga kasasi, yang keempat peninjauan kembali atau rekusifil, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu perlawanan pihak ketiga atau Derdenverzet. Itulah tadi beberapa materi hukum acara perdata yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.